terdapat ukuran gejala pusat dan ukuran gejala letak, terdapat pula ukuran simpangan atau ukuran dispersi, atau yang lebih dikenal dengan istilah ukuran variasi, yang menggambarkan bagaimana berpencarnya data kuantitatif. Ukuran dispersi atau ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai dalam distribusi data terhadap nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai dalam distribusi data yang berbeda dari nilai pusatnya. Atau ukuran dispersi ini juga dikatakan sebagai metode untuk menggambarkan bagaimana suatu data berpencar atau menyebar terhadap nilai pusatnya. Ukuran dispersi ini atau ukuran variasi ini dapat dikatakan sebagai pelengkap dari ukuran-ukuran nilai pusat dalam menggambarkan distribusi data. Ukuran dispersi memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama adalah untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Yang kedua adalah untuk menentukan apakah nilai rata-rata hitung suatu data representatif atau tidak. Jika suatu kelompok data memiliki penyebaran yang tidak sama dengan nilai rata-rata hitungnya, maka dapat dikatakan nilai rata-rata hitung tersebut tidak representatif. Kegunaan selanjutnya adalah untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Dan yang terakhir adalah untuk membantu pengukuran statistika, contohnya dalam pengujian hipotesis. Beberapa ukuran dispersi yang akan kami jelaskan dalam video pembelajaran ini adalah yang pertama, range. Yang kedua adalah simpangan rata-rata, yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi, dan yang terakhir adalah variance yang akan dijelaskan oleh keenam rekan saya lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dionel Meirah. Di sini aku mau menjelaskan mengenai range. Jadi range, rentang atau jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dan data dengan nilai yang terkecil. Jadi nih, kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan nilai range, pertama-tama cari dulu data dengan nilai yang terbesar itu yang mana, dan data dengan nilai yang terkecil itu yang mana. Lalu, jika sudah dapat keduanya, data dengan nilai yang terbesar itu dikurangi oleh data dengan nilai yang terkecil. Lalu, didapatkanlah nilai range. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Adriana, NPM 78. Kali ini akan menjelaskan tentang average mean deviation. Jadi, apa itu average mean deviation? Average mean deviation adalah deviasi rata-rata dari tiap skor dari nilai mean distribusi tersebut. Nah, bagaimana sih cara menghitung average mean deviation? Yang harus kita cari adalah rumusnya sigma mutlak dari X min X bar dibagi dengan N. Nah, kita bisa lihat dari contoh bahwa ada 5 data. Data 1, 2, 3, 4, dan 5 X-nya. Nah, kita pertama harus mencari rata-ratanya dulu. Nah, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Yaitu jumlah dari data tersebut dibagi dengan banyaknya data. Maka kita akan menghitung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Nah, hasilnya adalah 3. Jadi X barnya adalah 3. Lalu lanjutnya kita akan menghitung X min X bar. X min X bar itu langsung saja kita menghitung dari tiap-tiap datanya dikurang dengan rata-rata yang telah tadi kita lihat, yang telah tadi kita hitung, yaitu 1 dikurang 3, 2 dikurang 3, 3 dikurang 3, 4 dikurang 3, dan 5 dikurang 3. Kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu X kecil. Bisa dilihat bahwa X kecilnya adalah minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, jika data tersebut dijumlahkan semuanya akan menghasilkan nilai 0. Maka dari itu kita harus memutlakkan X min X barnya. Jadi, data X kecilnya adalah 2, 1, 0, 1, 2. Jika dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 6. Seperti itu. Nah, lanjut saja, average mean deviation-nya adalah sigma dari mutlak X min X bar dibagi dengan N. Sigma mutlak X min X bar-nya tadi telah kita dapat, yaitu 6 dibagi dengan N-nya. N-nya itu banyaknya data, yaitu 5. Jadi, average mean deviation-nya adalah 6 dibagi 5, atau sama dengan 1,2. Seperti itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dili Riza, NPM 69 dari kelompok 2 Behavior Statistik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang varians populasi dan varians sampel. Pengertian dari varians sendiri adalah angka yang menunjukkan homogenitas suatu kelompok. Berarti semakin kecil angka dari varians menunjukkan bahwa semakin homogenlah kelompok tersebut.
Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau unsur-unsur yang diambil dari populasi. Bisa dilihat rumus dari varians populasi dan varians sampel. Untuk varians populasi digunakan parameter sigma. Mu adalah rata-rata hitung populasi, N besar adalah jumlah total dari populasi. Sedangkan di rumus sampel digunakan statistik S. X rata-rata menunjukkan rata-rata hitung dari sampel, N kecil adalah ukuran sampel, dan XI adalah data ke I. Terdapat perbedaan antara rumus sampel dan populasi, yaitu di populasinya, yaitu di rumus sampel menggunakan N-1. Digunakan N-1 agar nilai varian sampel mendekati varian populasi. Berikut adalah contoh dari varian sampel. Diketahui bahwa N sampel adalah 5, A, B, C, D, E, dan data ke-1 adalah 1, data ke-2 adalah 2, data ke-3 adalah 3, data ke-4 adalah 4, data ke-5 adalah 5. Masing-masing dari data tersebut dikurangi oleh rata-rata. Rata-rata sampel didapatkan dari jumlah dari data. Kelima data tersebut dibagi oleh N sampel, yaitu 5. Diketahui bahwa rata-rata sampel adalah 3. Setelah dikurangi, terdapat angka-angka sebagai berikut: min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Setelah angka-angka tersebut didapatkan, dimasukkanlah ke rumus S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N-1. Diketahui bahwa X kuadrat adalah 2,5, berarti varian sampel data tersebut adalah 2,5. Atau homogenitas data tersebut adalah 2,5. Halo, perkenalkan, nama saya Fahri. Saya di sini akan menjelaskan mengenai standar deviasi atau disebut juga mengenai simpangan baku. Apa sih standar deviasi itu? Standar deviasi atau disebut juga simpangan baku merupakan suatu ukuran variansi yang menunjukkan seberapa besar sebaran data dan seberapa dekat data terhadap nilai rata-ratanya. Contoh, bila standar deviasinya sama dengan 0, maka nilai-nilai tersebut adalah sama. Atau nilai tersebut bisa kita jelaskan dengan misalkan ada satu row data 1, 1, 1, 1, 1, maka rata-ratanya adalah 1. Dan simpangan bakunya otomatis sebaran dari data tersebut hanya sebesar 0. Nah, itu yang disebut oleh standar deviasi. Standar deviasi dirumuskan dengan akar kuadrat dari varians dengan rumus sigma sama dengan akar dari sigma X min mu dikuadratkan dibagi N besar untuk populasi, dan S sama dengan akar dari sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Ingat, untuk populasi jumlah datanya atau besar datanya adalah N besar, sedangkan untuk sampel adalah N kecil dengan N-1. Halo teman-teman, aku Gea. Di sini aku mau coba jelasin tentang rumus standar deviasi dan varians yang akan kita gunakan supaya jadi lebih mudah. Gimana sih caranya? Nah, di sini udah ditampilin tentang rumus yang lebih mudah dibandingkan rumus yang udah dijelasin sebelumnya. Kenapa aku bilang di sini lebih mudah? Karena rumus ini diperuntukkan supaya kita tuh bisa menghitung dengan menggunakan kalkulator saintifik maupun pemrograman di komputer dengan lebih mudah. Nah, cuman ada catatan barunya nih di sini. Di rumus ini muncul sigma X kuadrat, di mana kita itu harus mengkuadratkan setiap data yang kita punya, terus kita jumlahkan. Nah, terus rumus yang di sini itu merupakan rumus standar deviasi dan juga varians ketika data yang kita punya itu berbentuk sampel. Gimana kalau misalkan data yang kita punya itu berbentuk populasi? Kita tinggal ganti N dan juga N-1 menjadi N besar, yaitu jumlah populasinya.
Halo semuanya, perkenalkan saya Teguh. Di sini saya akan membahas mengenai perhitungan varians dari data yang sudah dikelompokkan. Seperti halnya mencari ukuran pemusatan, ukuran penyebaran juga dapat dicari untuk data yang sudah dikelompokkan. Dalam hal ini, yaitu pada data distribusi frekuensi. Untuk formulanya sendiri, yaitu adalah dua. Yang pertama sebagai berikut, dan yang kedua adalah sebagai berikut. Nah, apa sih perbedaannya? Untuk formula yang pertama, kita menggunakan nilai rata-rata. Sedangkan untuk formula yang kedua, kita cukup menggunakan nilai tengahnya saja dari masing-masing kelas interval. Nah, setelah saya lakukan perhitungan pada kedua formula tersebut, ternyata hasil perhitungannya sama. Jadi, untuk teman-teman yang ingin menggunakan formula tersebut, atau baik itu model yang pertama atau model yang kedua, ternyata sama saja. Jadi dikembalikan lagi kepada teman-teman untuk memilih formula mana yang akan digunakan. Seperti itu. Sekarang kita lanjut kepada contoh. Di sini kita gunakan contoh dari tabel 5.8 halaman 125 buku Behavioral Statistics in Action. Di sini sudah terdapat intervalnya, frekuensi, titik tengah dikali frekuensi. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai rata-rata seperti pada pelajaran yang sebelumnya. Kita dapatkan hasil rata-rata sebesar 7. Kemudian di sini ada titik tengah masing-masing interval dikurangi rata-rata yang tadi. Kemudian di sini titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Kemudian titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Didapatkan hasil 108. Untuk mencari varians, nilai varian sebesar 12. Untuk mencari simpangan baku, kita cukup mengakar kuadratkan dari variansnya. Didapatkan hasil sebagai berikut. Ini untuk menggunakan formula yang pertama. Nah, coba teman-teman gunakan untuk formula yang kedua. Hasilnya sama.